Di sebuah desa terpencil bernama Rantau Jaya, desa yang dikelilingi hutan lebat dan sawah yang tak pernah benar-benar sunyi, tinggallah seorang gadis bernama Sari. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Orang-orang kampung mengenalnya sebagai gadis pendiam, sesekali menyendiri tanpa alasan jelas, dan sering menatap ke arah hutan seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari balik pepohonan tua yang berdiri seperti raksasa bisu. Sari tidak pernah bercerita pada siapapun bahwa sejak kecil ia sering mendengar bisikan di malam hari. Suara itu berat, serak, kadang terdengar seperti suara laki-laki tua yang menahan marah, kadang seperti suara perempuan menangis. Bisikan itu hanya muncul ketika semua orang di rumah sudah terlelap, namun bagi Sari suara itu lebih nyata daripada suara angin yang menggesek daun bambu di belakang rumah. Ibunya, Marni, selalu mencoba menyangkal segala kejanggalan yang menimpa anaknya. Ia sering berkata bahwa Sari hanya kecapekan atau terlalu banyak berhayal. Namun di dalam hatinya, Marni tahu betul bahwa keluarga mereka memikul beban mengerikan yang sudah berlangsung selama 3 generasi. Sebuah kutukan, sebuah janji gelap, dan makhluk yang menagih janji itu kini sedang mendekat pada anaknya. Semua bermula dari kakek buyut Sari, seorang dukun kampung yang dulu terkenal sakti namun angkuh. Ia pernah bersekutu dengan makhluk gaib dari hutan utara demi memperoleh kekuatan. Makhluk itu memberikan kekuasaan, namun menuntut keturunan pertama di setiap generasi sebagai bentuk bayaran. Kakek buyut Sari mencoba mengelabui makhluk itu, tapi gagal. Sejak saat itu, keluarga mereka hidup dengan ketakutan. Banyak kejadian aneh menimpa. Anak pertama tiap generasi selalu mengalami gangguan. Paman Marni dulu, yang lahir sebagai anak pertama, hilang di usia 12 tahun setelah seminggu bertingkah aneh, berjalan sambil menggumam, memandangi hutan tanpa kedip, sampai suatu malam dia pergi dan tidak pernah ditemukan. Marni sebagai anak pertama generasinya juga pernah mengalami gangguan yang hampir merenggut nyawanya. Namun ibunya saat itu berhasil melakukan ritual penutup dengan bantuan seorang ulama desa sehingga gangguan tersebut mereda. Marni berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan anak pertamanya mengalami nasib yang sama. Tapi entah bagaimana, meski berusaha keras melindungi Sari, ia bisa merasakan sesuatu mulai merayap mendekat lagi. Sari kini sering melamun, dan kadang memandangi bayangannya sendiri di cermin lebih lama dari seharusnya. Suatu malam, ketika ia menatap cermin di kamar mandi, ia melihat bayangannya tersenyum. Padahal, ia sendiri tidak sedang tersenyum. Jantungnya berdetak keras, napasnya tersengal, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Senyuman dalam cermin itu melebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Mata bayangan itu menghitam perlahan, seperti 2 lubang gelap tanpa dasar. Tiba-tiba lampu kamar mandi padam, dan ketika lampu menyala lagi, bayangan itu hilang. Tapi Sari tahu, sesuatu sedang memerhatikannya, sesuatu yang telah menunggu terlalu lama. Malam berikutnya, Sari mulai tidur sambil menggertakkan gigi. Tubuhnya kaku, tangan terkepal begitu keras, hingga kukunya melukai telapaknya sendiri. Marni selalu terbangun karena suara ketukan dari kamar Sari. Kadang terdengar seperti seseorang merayap di dinding, kadang seperti suara kuku panjang menggores lantai. Saat Marni mencoba membangunkan Sari, gadis itu justru menoleh dengan tatapan kosong dan berkata lirih, "Dia sudah dekat, Bu. Dia sudah menagih." Marni langsung merinding. Ia tahu ucapan itu bukan suara Sari. Itu suara laki-laki tua. Suara yang tidak mungkin keluar dari tubuh anak perempuannya. Sejak malam itu, keadaan Sari menjadi semakin mengerikan. Ia mulai berbicara pada bayangan di pojok kamar. Ia memakan makanan tanpa mengunyah seperti orang kelaparan berhari-hari. Kadang ia tertawa keras tanpa sebab. Kadang ia menangis sambil menutup wajahnya. Tapi dari sela-sela jarinya tampak matanya mengintip. Dan tatapan itu bukan lagi tatapan Sari. Para tetangga mulai curiga. Orang-orang kampung mulai membicarakan keluarga Sari, menyebut mereka menyembunyikan sesuatu yang sudah lama menjadi rahasia. Beberapa orang bahkan yakin bahwa makhluk yang menghuni hutan utara sudah kembali mencari haknya. Sampai akhirnya, pada suatu malam ketika hujan turun deras dan angin meretakkan genteng rumah,
Sari tiba-tiba menghilang. Marni bangun karena mendengar suara pintu depan terbuka perlahan. Ketika ia berlari keluar, ia melihat Sari berjalan ke arah hutan, telanjang kaki. Bajunya basah menempel di kulit, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Gadis itu berjalan perlahan tanpa menghiraukan hujan yang mengguyur tubuhnya. Marni memanggil, tapi Sari tidak menoleh. Tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Di kejauhan kilat menyambar, menerangi bentuk tinggi seperti bayangan hitam yang berdiri di ujung hutan, menunggu Sari datang mendekat. Marni panik dan berteriak meminta bantuan. Penduduk desa berlari menghampiri dengan obor dan senter, mengikuti jejak kaki Sari yang memanjang ke dalam hutan. Namun semakin jauh mereka masuk, semakin aneh suasananya. Hutan terasa lebih gelap daripada biasanya. Angin berhenti, udara seperti membeku. Daun-daun tidak bergerak meski hujan terus turun deras. Setiap orang yang masuk ke hutan malam itu merasakan hal yang sama. Mereka tidak sendirian. Tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil, suara perempuan, tapi terdengar dari banyak arah sekaligus. Kemudian suara laki-laki tua menyusul, bergema, seperti berasal dari bawah tanah. Para warga mulai ketakutan, beberapa ingin kembali, tapi Marni memaksa mereka melanjutkan. Di tengah kegelapan, mereka akhirnya menemukan Sari berdiri di depan sebuah pohon besar tua yang disebut warga sebagai pohon penunggu. Pohon itu telah ada sejak desa itu berdiri dan dipercaya menjadi gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus. Sari berdiri memunggungi mereka. Punggungnya naik turun seolah ia sedang menangis. Namun ketika Marni memanggil namanya, Sari perlahan menoleh. Wajahnya pucat seperti tidak bernafas, matanya gelap tanpa pupil. Mulutnya tersenyum kecil, namun bukan senyum manusia. Senyum itu lebar, terlalu lebar. "Sudah, giliran aku deh," katanya pelan. Namun suara itu bukan suara gadis 17 tahun. Itu suara makhluk yang sudah menunggu 3 generasi untuk menagih janji. Sebelum siapapun sempat mendekat, Sari tiba-tiba berteriak sangat keras. Terdengar seperti suara banyak orang berteriak sekaligus. Tanah bergetar, pohon mengeluarkan suara retakan, angin berputar seperti pusaran. Bayangan hitam mulai merayap keluar dari akar pohon, membungkus kaki Sari naik ke pinggangnya lalu tubuhnya. Para warga berusaha menariknya, namun setiap kali mereka mendekat, tubuh mereka terdorong mundur oleh kekuatan tak terlihat. Marni menangis histeris. Ia memohon, berlutut, memanggil nama anaknya. Namun Sari hanya menatap ibunya dengan mata kosong dan mengatakan, "Kau tidak bisa menghentikannya. Ini sudah dimulai sejak kakek buyut kita dan tidak ada yang bisa memutusnya." Malam itu menjadi malam paling kelam dalam sejarah desa Rantau Jaya. Hutan bergema oleh suara tawa makhluk yang akhirnya mendapatkan apa yang ditagihnya. Sari tidak pernah kembali. Rumahnya kosong. Ibunya jatuh sakit. Desa itu perlahan mulai ditinggalkan orang-orang karena mereka tidak lagi merasa aman. Namun hingga kini, orang-orang yang melintasi hutan Rantau Jaya sesekali mendengar suara perempuan muda menangis, lalu tertawa. Dan terkadang, bayangan gadis berambut panjang terlihat berdiri di balik pepohonan, memperhatikan siapa saja yang berani melintas. Beberapa warga percaya kutukan itu belum berakhir. Makhluk itu sudah mendapatkan namun ia mungkin masih menagih pada generasi berikutnya, karena sekali sebuah janji dibuat dengan makhluk dari kegelapan, tidak ada yang bisa benar-benar lari darinya. Setelah malam ketika Sari menghilang di hutan, kampung Rantau Jaya tidak pernah lagi benar-benar hidup. Setiap orang berjalan dengan kepala menunduk, seolah takut ada sesuatu yang mengamati dari balik pohon bambu atau dari sela-sela rumah kayu mereka. Suasana kampung itu berubah menjadi seperti tempat yang berhenti bernapas. Rumah keluarga Sari kini menjadi tempat paling sunyi di kampung. Marni mengunci diri di dalam kamar selama berhari-hari. Ia tidak makan, tidak minum, hanya duduk memandangi jendela sambil menggumam nama anaknya. Para tetangga bergantian mengantarkan makanan, namun jarang ada yang berani mendekat terlalu lama. Mereka sering merasa ada yang memandangi dari balik tirai, padahal Marni selalu berada di atas ranjangnya. Satu malam, salah satu tetangga yang mengantar makanan mengaku melihat bayangan rambut panjang
berdiri di belakang Marni, padahal Marni sedang duduk sendirian. Tetangga itu pulang dengan wajah pucat dan tidak pernah lagi kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Lurah memutuskan memanggil Kiai Salim, satu-satunya orang yang dianggap bisa menghadapi gangguan semacam itu. Kiai Salim datang dengan sorban putih dan tongkat kayu tua. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan ia sudah mengerti apa yang terjadi. Bahkan sebelum ia masuk ke rumah itu. Saat memasuki ruang tamu keluarga Sari, Kiai Salim berhenti sejenak. Ruangan itu dingin, lebih dingin dari udara malam di luar rumah. Kain gorden bergerak perlahan meski tidak ada angin. Dari kamar Marni terdengar suara orang berbicara pelan-pelan, seperti sedang berdialog dengan seseorang. Ada jeda setiap kalimat seolah Marni berbicara dengan sosok tak terlihat yang membalas bisikan-bisikannya. Kiai Salim mengetuk pintu kamar itu. Tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan Marni duduk di lantai, rambutnya kusut, matanya sayu, namun mengandung kegilaan yang sulit dijelaskan. Di depannya ada cermin kecil, dan yang lebih mengerikan lagi, Marni sedang tersenyum ke arah cermin. Namun bayangannya di dalam cermin tidak tersenyum. Bayangan itu menatap marah, atau lapar, atau mungkin keduanya. Kiai Salim segera membaca doa, tapi tiba-tiba bayangan dalam cermin itu berubah menjadi wajah Sari, pucat, matanya hitam legam, bibirnya pecah-pecah. Marni langsung menggapai cermin itu, memeluknya, menangis seperti seorang ibu yang baru menemukan anaknya kembali. Namun cermin itu tiba-tiba retak, dan dari retakan itu terdengar suara tawa lirih. Kiai Salim segera mengambil cermin itu, membungkusnya dengan kain hitam dan memasukkannya ke dalam tas. Marni langsung menangis keras, meronta seperti anak kecil kehilangan boneka kesayangannya. Namun tangisannya tidak terdengar seperti tangis manusia. Terdengar seperti dua suara sekaligus, suara perempuan dan suara laki-laki tua yang berat. "Buang cermin ini," kata Kiai Salim pada para warga. "Ini pintu. Dia sedang mencari jalan." Namun ketika mereka bergerak keluar rumah, terdengar suara dari kamar Sari. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan di dalamnya terdengar suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk lantai kayu secara perlahan. Kiai Salim memerintahkan semua orang untuk menunggu di luar. Namun tepat ketika ia hendak masuk ke dalam kamar, pintu itu tertutup keras dengan sendirinya. Lampu rumah langsung berkedip-kedip. Suara lain muncul dari kamar itu. Kini bukan hanya suara gesekan, tapi juga suara napas berat. Suara langkah kaki, suara tawa kecil yang samar-samar terdengar seperti suara gadis, tetapi bukan suara Sari. Kiai Salim membaca doa, menempelkan telapak tangan ke pintu kamar itu, dan mendengar sesuatu berbisik dari balik kayu. Sudah giliran generasi berikutnya. Bisikan itu terdengar jelas, padahal tidak mungkin ada siapapun di dalam kamar yang bisa mengeluarkan suara sekeras itu tanpa membuka pintu. Beberapa warga mundur, ketakutan. Bahkan yang paling berani pun gemetar. Kiai Salim membuka pintu kamar itu secara perlahan. Ketika pintu terbuka, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kamar itu kosong, tenang, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Namun bau aneh memenuhi udara. Bau tanah basah bercampur bau bangkai hewan. Di tengah kamar, di atas lantai kayu, terlihat jejak kaki manusia, tapi panjang, kurus, dan bentuk jari-jarinya terlalu banyak. Warga yang melihatnya langsung menutup mulut mereka, takut berteriak. Jejak kaki itu memanjang ke arah jendela. Dan yang lebih menyeramkan lagi, jendela itu terbuka sedikit, meski tidak ada seorang pun yang membukanya sejak Sari menghilang. Kiai Salim mendekat, melihat sesuatu tersangkut di kusen jendela. Sehelai rambut panjang hitam yang basah, seperti baru saja terkena hujan. Namun yang membuat Kiai Salim lebih takut adalah suara kecil yang datang dari luar jendela. Suara seseorang memanggil namanya. "Kiai Salim." Suara itu lirih tapi jelas. Suara seorang gadis. Suara Sari. Beberapa warga melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon dekat rumah. Siluet itu tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku, tangannya terkulai, dan ketika kilat menyambar langit,
Sosok itu bergerak sedikit, tapi gerakannya tidak seperti manusia. Lehernya bergeser seolah tulangnya patah di beberapa bagian. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sudah bukan wajah manusia lagi. Kulit pucat, mata hitam kosong, dan mulut yang terus tersenyum lebar. Terlalu lebar. Warga berteriak dan berhamburan masuk ke rumah. Kiai Salim menutup jendela dengan cepat sambil membaca doa. Namun suara tawa di luar rumah semakin keras, semakin jelas, semakin dekat. Suara itu bukan lagi suara satu sosok. Ada banyak suara tumpang tindih, bergema dari segala arah hutan. Kiai Salim akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat semua warga ketakutan sampai jatuh terduduk. Ini bukan lagi soal Sari. Makhluk itu kini sudah keluar, ia sudah bebas, dan ia menagih lebih dari sekadar satu jiwa. Rumah itu langsung dipenuhi rasa takut yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Marni pingsan, warga panik, dan Kiai Salim tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di tengah ketakutan itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah, seperti sesuatu merayap di genteng, perlahan, berat, panjang, dan suara itu berhenti tepat di atas kamar Sari. Kemudian terdengar suara lain, suara yang membuat semua orang membeku ketakutan. Suara kuku panjang menggores atap dari luar, turun perlahan ke dinding, menuju jendela kamar. Sesuatu sedang mencoba masuk kembali. Bukan lagi untuk mengambil Sari, tapi untuk mengambil siapapun yang menghalangi jalannya. Hujan semakin deras, dan suara petir bergulung di langit seperti amarah yang menunggu meledak. Di dalam rumah itu, semua warga yang bersembunyi merapatkan tubuh mereka, sementara suara goresan di dinding terus terdengar dari luar. Tidak ada yang berani mendekat ke jendela, namun beberapa orang melihat bayangan hitam bergerak perlahan melewati celah-celah genteng, seperti tangan panjang meraba-raba mencari pintu masuk. Marni terbaring di lantai dengan napas gemetar. Bibirnya bergetar, seolah ia berbicara dengan seseorang dalam pikirannya. Kiai Salim memeriksanya dan menemukan tanda hitam di belakang lehernya, seperti bekas jari panjang yang menekan kulit dengan kuat. Namun bekas jari itu terlalu panjang seolah bukan milik manusia. Lampu rumah padam tiba-tiba, membuat mereka hanya bisa mengandalkan cahaya dari obor yang dibawa warga. Bayangan obor menari-nari di dinding, tapi ada satu bayangan yang bergerak sendiri, tidak mengikuti cahaya. Bayangan itu berdiri di ujung lorong rumah, tinggi, kurus, kepalanya miring. Dan ketika warga berbalik untuk melihat sumber bayangan itu, tidak ada apa-apa di sana. Tetapi bayangan itu tetap ada di dinding. Lorong itu terasa semakin panjang, seakan berubah bentuk. Udara menjadi berat. Warga mulai kehilangan kesadaran arah, seolah rumah itu berubah menjadi labirin. Kiai Salim mengangkat tongkatnya dan membaca doa. Namun bayangan itu perlahan merayap turun di dinding, mendekat kepada mereka. Bayangan itu menelusuri lantai seperti cairan hitam, memanjang ke arah kaki salah satu warga yang berada paling depan. Warga itu menjerit, namun terlambat. Kakinya seolah ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Tubuhnya terseret ke lorong gelap, suaranya menghilang dalam hitungan detik. Sisa warga panik, berteriak mencari jalan keluar, namun pintu depan tak bisa dibuka. Jendela-jendela seakan terkunci dari luar, rumah itu berubah menjadi perangkap. Bayangan di lantai kini membelah diri menjadi beberapa bentuk. Ada yang merayap, ada yang berdiri seperti manusia, ada yang melata dengan posisi tubuh tak normal, seperti tulang-tulangnya dipatahkan dan diputar ke arah berlawanan. Mereka mendekat perlahan tanpa suara, tapi setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Di luar rumah, suara tawa terdengar, bercampur jeritan, seolah seluruh hutan menyaksikan penderitaan mereka. Akhirnya Kiai Salim menyuruh semua warga berkumpul di ruang tengah. Ia menggambar lingkaran perlindungan dengan kapur yang selalu ia bawa. Semua orang masuk ke dalam lingkaran itu, sementara bayangan-bayangan itu mulai berdiri mengelilingi mereka. Satu persatu muncul di belakang warga, berdiri dalam jarak hanya beberapa jengkal. Rambut hitam, wajah pucat, mata kosong, semuanya menyerupai Sari, tapi dengan variasi wajah yang berbeda. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang seolah sedang menahan amarah.
Beberapa wajah itu mulai bergeser bentuknya. Kulit mereka bergerak seperti tanah liat yang diremas, berubah menjadi wajah-wajah orang yang pernah hilang di desa itu. Wajah Pak Lik Marni, wajah kakak buyutnya, wajah anak kecil yang hilang beberapa tahun lalu. Makhluk itu menampilkan semua korban yang pernah diambilnya, seakan memperlihatkan berapa banyak jiwa yang sudah menjadi miliknya. Makhluk itu menampilkan semua korban yang pernah diambilnya, seakan memperlihatkan berapa banyak jiwa yang sudah menjadi miliknya. Marni tiba-tiba membuka mata. Tatapannya kosong, tapi mulutnya bergerak perlahan. Ia mengucapkan sesuatu yang samar, namun cukup jelas bagi mereka yang dekat. Ia tidak ingin kita melawan. Ia ingin kita menyerah. Semua warga gemetar ketika suara itu keluar dari mulut Marni. Suara itu bukan milik perempuan. Itu bukan suara manusia. Kiai Salim mengangkat Al-Qur'annya, bersiap membaca ayat-ayat perlindungan. Namun, ketika ia membuka halaman pertama, semua halaman kosong, tidak ada huruf, tidak ada tulisan, hanya lembaran putih. Seolah suatu kekuatan telah menghapus ayat-ayat itu dari muka dunia hanya dengan niat jahatnya. Kiai Salim tertegun, wajahnya pucat. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini kekuatan yang sudah melekat pada tanah dan darah keluarga tertentu selama 3 generasi. Suara dari luar rumah semakin keras. Sesekali terdengar seperti langkah kaki besar menghentak tanah. Sesekali terdengar seperti suara dahan patah. Kadang terdengar seperti suara ratusan orang berbisik sekaligus. Mereka semua tahu sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Tiba-tiba seluruh bayangan di dalam rumah berhenti bergerak. Mereka berdiri tegap menoleh ke arah yang sama, pintu depan. Secara bersamaan mereka menunduk seakan memberi hormat. Pintu depan bergetar. Satu goresan panjang muncul dari atas ke bawah, seolah dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku sepanjang pisau. Lalu pintu itu mulai melengkung, seperti didorong dari luar oleh kekuatan yang sangat besar. Ruang tengah rumah dipenuhi suara napas berat, napas yang sangat dalam, seperti napas makhluk raksasa. Lalu, pintu itu pecah, bukan terbuka, tapi benar-benar pecah, seperti dihancurkan dari luar oleh makhluk yang tidak ingin membuang waktu. Ketika debu kayu turun perlahan, semua warga melihat sosok itu. Sosok tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam seperti gosong, tangan dan kakinya panjang tidak wajar. Rambut hitam panjang jatuh berantakan menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah bagian matanya. 2 lubang kosong hitam pekat yang memancarkan rasa haus, bukan haus darah tapi haus jiwa. Makhluk itu masuk ke dalam rumah tanpa suara. Setiap langkahnya membuat lantai kayu meleleh seperti lilin. Kehadirannya memenuhi ruangan dengan energi yang begitu menekan, seakan udara direnggut dari paru-paru mereka. Makhluk itu mengangkat wajahnya, dan dari balik rambut panjangnya mulutnya perlahan terbuka. Dan terlihat wajah Sari menempel di dada makhluk itu, menangis meminta tolong, namun terjebak seperti boneka kain. Seluruh warga berteriak histeris. Makhluk itu mendekat lebih dekat ke lingkaran perlindungan yang dibuat Kiai Salim, lalu berhenti tepat di depan garis kapur. Ia tidak bisa masuk. Untuk sesaat, ada harapan kecil. Namun harapan itu hancur ketika makhluk itu tersenyum, senyuman yang melebar hingga pipinya robek. Makhluk itu meniup garis kapur itu, dan hanya dengan satu tiupan kecil, lingkaran kapur itu menghilang. Dan kini, tidak ada lagi yang bisa melindungi mereka. Makhluk itu melangkah masuk setelah lingkaran kapur menghilang. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Udara dalam rumah itu seperti membeku. Tidak ada yang bisa bernapas dengan baik, seakan setiap tarikan napas dicuri dari paru-paru mereka. Warga berdesakan ke belakang, namun mereka sadar tidak ada tempat untuk lari. Makhluk itu memenuhi hampir seluruh ruangan dengan tubuhnya yang terlalu tinggi dan bengkok. Rambutnya yang panjang dan basah menempel di lantai, seolah ia baru saja keluar dari sesuatu, tempat gelap yang tak ada nama. Kiai Salim mencoba mengangkat tongkatnya lagi, tapi sebelum ia sempat membaca doa, makhluk itu mengangkat tangan panjangnya. Kukunya berkilau seperti logam hitam. Dengan satu gerakan kecil,
Tongkat kayu tua milik Kiai Salim patah menjadi dua, jatuh ke lantai tanpa suara. Kiai Salim terpaku. Tidak ada perlawanan yang bisa ia lakukan. Ia tahu itu. Makhluk ini bukan jin biasa, bukan hantu, bukan siluman. Ini entitas yang lahir dari dendam, darah, dan perjanjian gelap yang dilakukan 3 generasi lalu. Marni tiba-tiba berdiri. Wajahnya menegang, matanya yang kosong kini menatap makhluk itu seperti seseorang yang melihat kekasih lama. Ia melangkah perlahan ke depan. Warga mencoba menahannya, tapi tubuhnya sangat kuat, tidak bisa dihentikan. Ia berdiri tepat di depan makhluk itu seakan menanti sesuatu. Makhluk itu merunduk sedikit. Tubuhnya mengeluarkan suara patahan tulang ketika bergerak. Tangannya yang kurus itu menyentuh pipi Marni dan Marni tersenyum. Senyuman yang bukan miliknya. Dari tenggorokannya keluar suara yang membuat semua orang merinding hingga pingsan. Aku menagih yang sudah dijanjikan sejak darah pertama tertumpah. Wajah makhluk itu berubah. Kulit hitam gosongnya mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan lain di bawahnya. Lapisan kulit pucat seperti lilin yang membuatnya tampak seperti mayat yang diawetkan. Dari balik kulit pucat itu, tampak wajah-wajah lain menempel seperti wajah bayi pada tubuh ibunya. Wajah-wajah itu menangis, berteriak, memohon, meronta. Semua jiwa yang pernah ia ambil, termasuk wajah Sari, yang kini menangis lebih keras dari sebelumnya. Warga mulai menjerit, satu persatu berjatuhan. Ada yang pingsan, ada yang muntah, ada yang memeluk tubuh mereka sendiri sambil berulang-ulang mengatakan doa dengan suara pecah. Makhluk itu memutar kepalanya ke arah warga, dan jeritan yang keluar dari mulut-mulut di tubuhnya bergema, memenuhi ruangan. Kiai Salim berlutut, memeluk Al-Qur'annya yang kosong. Ia tahu ini bukan sekadar teror. Ini eksekusi dari perjanjian kotor keluarga Sari sejak zaman kakek buyutnya. Perjanjian yang dimulai saat musim paceklik puluhan tahun silam, di saat seluruh kampung kelaparan, kakek buyut Sari mendaki ke hutan utara, menuju tempat yang tidak boleh didatangi manusia. Di sana ia berdoa, atau lebih tepatnya, memanggil sesuatu. Ia meminta hasil panen berlimpah, dan ia membayar dengan perjanjian. Setiap 3 generasi, 1 jiwa dari darahku. 3 generasi kemudian, giliran Sari. Dan makhluk itu datang menagih. Makhluk itu melangkah ke depan. Dari mulutnya keluar suara rendah seperti serak ribuan orang mati. Kalian menghalangi hakku. Tangan makhluk itu perlahan terangkat. Ujung jarinya menunjuk ke warga. Dan tiba-tiba, salah seorang perempuan menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, kaki-kakinya menghentak lantai, matanya terbalik ke atas. Dari mulutnya keluar asap hitam. Asap itu melayang, lalu ditarik masuk ke perut makhluk itu. Perempuan itu jatuh ke lantai, tubuhnya hancur seperti boneka kain yang disobek. Warga lainnya ketakutan sampai tidak bisa bersuara. Makhluk itu melangkah ke arah yang lain. Setiap langkahnya berarti kematian. Suara tulang patah terdengar di mana-mana. Jeritan memenuhi ruangan. Rumah itu seperti menjadi altar pengorbanan. Hanya satu yang tidak disentuh makhluk itu. Marni. Marni berjalan mengikuti makhluk itu seperti bayangan yang taat. Wajahnya hampa, seolah ia sudah bukan manusia lagi. Kehadirannya sendiri membuat udara menjadi lebih dingin. Kiai Salim akhirnya berdiri, memaksa tubuhnya yang sudah lemah untuk melindungi warga lain. Ia menahan tangan makhluk itu dengan tubuhnya sendiri, meski ia tahu perbuatannya sia-sia. Makhluk itu menoleh perlahan. 2 lubang hitam matanya berfokus pada wajah Kiai Salim. Ia mencondongkan tubuhnya, dan dari mulutnya yang robek mengeluarkan suara mengerikan, "Bukan urusanmu." Dengan satu gerakan, makhluk itu menyentuh dada Kiai Salim. Tubuh Kiai Salim langsung terhentak terlempar ke dinding. Darah mengalir dari hidungnya, namun sebelum makhluk itu bergerak lagi, suara lain muncul dari luar rumah, langkah kaki yang ringan teratur. Namun diiringi suara ranting patah seakan ia tidak berjalan sendirian. Semua makhluk bayangan di dalam rumah menoleh bersamaan. Makhluk tinggi itu pun berhenti. Suara itu mendekat, hingga akhirnya sosok kecil berdiri di luar pintu, sosok Sari, namun bukan Sari yang terjebak di tubuh makhluk itu.
Ini Sari lain. Tubuhnya penuh lumpur, pakaian robek, mata merah seperti habis menangis sangat lama. Rambutnya menempel pada wajahnya. Ia berdiri dengan punggung membungkuk sedikit, seperti seseorang yang baru bangun dari liang tanah, dan ketika petir menerangi langit, Sari itu tersenyum. Senyum pucat dan dingin. Ia berkata dengan suara yang bukan suara manusia, "Aku belum selesai, Ibu."